Penyidik Kepolisian Resor Kota Mataram temukan indikasi penganiayaan di kasus guru TK Hairani. Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Muda NTB turun aksi damai di depan Mapolda NTB. Salam jumpa pemirsa, iNews NTB kembali menjumpai Anda dengan informasi menarik seputar Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Dev Nuryadi, inilah iNews NTB selengkapnya. Penyidik Kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat temukan indikasi penganiayaan di kasus guru TK Hairani. Pasalnya ditemukan sejumlah luka pada jasad korban. Dari hasil visum luar dan kesimpulan sementara, guru TK Hairani yang tewas di kamar mandi rumahnya ditemukan indikasinya penganiayaan karena di jasad korban ditemukan luka lebam pada wajah dan gigi yang patah. Meskipun ada indikasi dari kesimpulan sementara visum luar, penyidik masih menunggu hasil akhir dari otopsi tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB guna mengungkap penyebab kematian korban. Yang jelas ada penemuan mayat, ada beberapa luka. Visumnya sampai sekarang belum keluar, memang kita masih menunggu. Tapi kita sudah masih memeriksa banyak orang lah. Misalnya sudah mengerucut tentang kemungkinan ada tindak pidananya, tapi sebenarnya kita kan masih mengumpulkan bukti dan saksi. Informasi hasil otopsi kemarin kan ada tempat giginya copot katanya korban itu kapan itu kan? Saya belum mendapat pesan dari dokter, tapi intinya memang ada dugaan bahwa itu karena penganiayaan itu saja. Tapi kan hasil lengkapnya kan harus menunggu hasil dokter. Saya masih mengumpulkan bukti untuk menjadi mengerucut. Semoga peristiwa ini segera terungkap. Apakah ada pelakunya atau bukan tindak pidana, saya mohon doanya. Untuk mengungkap penyebab tewasnya guru TK tersebut, upaya lain yang dilakukan kepolisian mencari telepon selular korban yang hingga kini belum ditemukan dan pendalaman keterangan saksi dari pihak keluarga maupun tetangga korban. Jenazah guru TK Hairani kali pertama ditemukan oleh ibu kandungnya di kamar mandi rumah. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Muda Nusa Tenggara Barat turun aksi damai di depan Mapolda Nusa Tenggara Barat. Mereka menuntut Mapolda Nusa Tenggara Barat segera menangkap pelaku pelecehan seksual yang dialami puluhan mahasiswa di Mataram. Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Muda NTB turun aksi di depan Mapolda NTB. Secara bergantian, mereka menyampaikan orasinya dan menyatakan memberikan dukungan terhadap Polda NTB dalam penanganan laporan dugaan kasus kekerasan seksual seperti yang dialami puluhan mahasiswa di Mataram. Sebelumnya, puluhan mahasiswa di Mataram yang diduga mengalami pelecehan seksual oleh oknum dosen telah dilaporkan kasus tersebut ke Polda NTB. Harus segera diungkap supaya tidak ada lagi korban, tidak ada lagi mahasiswi yang tersakiti oleh oknum dan lain sebagainya. Siapapun dia, apapun pangkatnya, yang namanya penegakan hukum tanpa pandang bulu sahabat-sahabat. Siapapun dia, maupun ASN, pejabat, dan lain sebagainya. Apalagi masyarakat sipil sahabat-sahabat. Sebagai bentuk dukungan, Solidaritas Muda NTB terhadap Polda NTB dalam penanganan laporan dugaan kasus tersebut dengan memberikan buket bunga yang diserahkan kepada perwira jaga. Solidaritas Muda NTB mendesak Polda NTB segera memproses hukum para terduga pelaku pelecehan seksual yang dialami puluhan mahasiswa untuk penegakan hukum. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Gerai vaksin booster di Lombok Barat diserbu warga karena tingginya permintaan pasca pemerintah tetapkan vaksin booster sebagai syarat pelaku perjalanan. Mempermudah masyarakat untuk menerima vaksin booster, Satgas COVID-19 daerah Kabupaten Lombok Barat membuka gerai vaksin booster di sejumlah wilayah kecamatan. Sasaran gerai vaksin ini selain warga masyarakat ditujukan juga bagi pelaku perjalanan. Layanan gerai vaksin yang berada di pemukiman warga tersebut akan mempermudah warga mendapatkan vaksin. Mempercepat proses vaksinasi dari target 1.200 vaksinasi booster, petugas menyiapkan ratusan dosis vaksin setiap hari di masing-masing gerai. Sejumlah warga mengaku sangat terbantu dengan gerai vaksin booster ini.
vaksin booster ya? Oh ya, tujuannya untuk apa? Mau pergi sih besok berangkat Kemana? ke Jawa. Oh, keluar daerah begitu ya? Harus pakai vaksin booster sekarang ya aturannya. Oh, iya. Tahu gerai vaksin dari mana? Tadi dari ini ada dari bapak, teman bapak. Dapat info dari orang lain ya? Gimana rasanya udah divaksin? Ya, biasa aja sih, alhamdulillah enak. Tadi dapat bukti ini juga ya? Ada. Bukti vaksin ya? Oh, ini digunakan untuk perjalanan nanti, bukti vaksinnya. Gerai vaksin ini akan dibuka petugas selama sepekan di 10 kecamatan sesuai dengan wilayah kerja puskesmas setempat. Data cakupan vaksinasi di Lombok Barat per 10 Agustus 2022 yakni vaksinasi tahap 1 489.529 dosis atau 92,33%, vaksinasi tahap kedua 427.233 dosis atau 80,58%, vaksinasi tahap ketiga 91.619 dosis atau 7,28%, dan vaksinasi anak 71.005 dosis atau 90,7%. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi-informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.